Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan solihah pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, Alhamdulillah teman-teman, bertemu lagi dengan Ustadz di pembelajaran tematis. Dan hari ini kita sudah memasuki tema 3, yaitu benda di sekitar kita. Materi kita hari ini ialah masuk di subtema 1 tentang aneka benda di sekitar kita. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca basmalah tadi, semoga pembelajaran kita hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu di pertemuan pertama. Nah, hari ini kita akan belajar tentang benda yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka ragam bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar, ada yang berukuran kecil. Nah, mari kita perhatikan benda-benda di sekitar kita, bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya. Nah, kita akan membahas benda-benda yang ada di sekitar kita, bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya. Nah, benda-benda di sekitar kita. Nah, jadi apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga merupakan benda. Nah, jadi dapatkah antum melihat perbedaannya? Nah, dari kedua macam benda itu. Nah, jadi teman-teman, manusia, hewan, dan tumbuhan itu merupakan benda hidup. Nah, seperti yang kita bahas kemarin bahwa manusia, hewan, dan tumbuhan itu merupakan makhluk hidup. Jadi, itu termasuk benda yang hidup. Kenapa? Karena manusia, hewan, dan tumbuhan itu bisa bergerak misalnya, bisa tumbuh, bisa berkembang biak. Nah, jadi itu dikatakan hidup. Nah, sementara itu, batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Kenapa? Benda mati karena batu itu bisa bergerak nggak? Tanpa digerakkan oleh manusia misalnya. Tidak. Gelas juga tidak bisa bergerak atau bernafas, tidak bisa. Buku juga seperti itu. Nah, maka dari itu batu, gelas, dan buku dan banyak lagi benda-benda mati itu dikatakan benda mati. Nah, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Maksud dari mempunyai massa itu apa? Maksudnya adalah benda itu mempunyai berat, berarti bisa ditimbang. Kemudian juga menempati ruang, berarti ada di suatu ruangan dan terlihat. Misalnya teman-teman di rumahnya ada kursi. Nah, kursinya itu ada di ruang tamu misalnya. Nah, itu jelas bahwa itu namanya benda karena dia berada di suatu tempat atau ruangan dan mempunyai berat atau massa. Nah, jadi bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Nah, apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Nah, jadi cahaya dan panas bukanlah benda, teman-teman. Karena cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Nah, jadi bagaimana kita bisa menimbang cahaya, teman-teman? Atau menimbang beratnya panas? Tidak bisa. Nah, maka bisa dikatakan bahwa cahaya dan panas itu bukan sebuah benda. Tapi cahaya dan panas itu hanya bisa kita rasakan. Jadi misalnya cahaya, oh kita melihat itu terang, nah itu adalah cahaya. Kemudian panas, nah ruangan kita terasa panas atau hangat, nah itu hanya kita bisa rasakan. Maka itu bukan suatu benda. Nanti cahaya dan panas ini akan dibahas lagi nanti di pembelajaran yang lain. Mungkin di kelas tinggi ya, di kelas 4. Jadi di sini ada sebuah gambar. Nah, jadi panas api unggun. Nah, jadi panas api unggun ini merupakan benda atau bukan? Jelas bukan benda. Karena apa? Panas hanya dapat kita rasakan. Nah, kecuali nih kayu bakarnya ini. Nah, kayunya ini merupakan benda. Karena apa? Kayu itu otomatis dapat ditimbang, mempunyai berat. Nah, minyak goreng apakah benda? Ya, benda. Karena dia bisa ditimbang salah satunya. Cahaya lampu. Nah, tadi sudah dijelaskan cahaya lampu bukan benda. Kecuali senternya. Nah, senter itu bisa kita katakan
benda. Nah, ini juga ada gambar-gambar yang lain. Suara apakah benda? Apakah suara itu bisa kita timbang, teman-teman? Atau ada kelihatan wujudnya? Tidak terlihat suara itu, cuma kita bisa rasakan. Nah, jadi otomatis suara itu bukan benda. Radio, benda. Hewan adalah benda. Nah, itu seperti itu ya, teman-teman. Jadi, silahkan teman-teman membedakan ya, benda-benda yang di sekitar rumah atau yang ada dalam rumah, apakah itu termasuk benda. Jika barang tersebut bisa teman-teman timbang atau mempunyai berat bila diangkat, atau bisa dipegang atau digenggam, maka itu adalah benda. Nah, jadi contoh sederhananya adalah yang tadi, bahwa jika suatu barang itu teman-teman bisa pegang, nah maka itu adalah benda. Jika misalnya tadi teman-teman tidak bisa pegang, maka itu bukan benda. Contoh suara, bisa nggak teman-teman sentuh atau teman-teman genggam? Tidak bisa. Nah, jadi seperti itu perbedaannya. Untuk membedakan benda atau bukan benda. Lanjut. Nah, benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujudnya, atau ukurannya. Nah, di sini kita akan membahas ada 3 sifat benda, yaitu dari ukurannya, bentuknya, dan warnanya. Nah, jadi ada 3 nanti kita akan bahas. Yang pertama kita akan membahas dari ukurannya. Jadi benda itu ada yang ukurannya besar dan ada ukuran yang kecil. Misalnya di rumah teman-teman itu ada lemari yang besar. Nah, ada juga lemari yang kecil. Nah, yang kedua adalah berdasarkan bentuknya. Jadi, benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Ada yang bentuknya misalnya bola ini bentuknya bulat, lingkaran. Kemudian ada jam, nah yang bentuknya segitiga. Ada catur yang bentuknya segi 4. Macam-macam teman-teman bentuk-bentuk dari benda yang ada di sekitar kita. Nah, yang ketiga adalah berdasarkan warnanya. Nah, jadi benda-benda yang ada di sekitar itu sangat banyak ragam warnanya. Ada yang warna merah, ada yang warna-warni. Nah, di sini misalnya gelasnya warna biru. Habis itu ada pensil yang warna apa nih? Orange atau jingga. Nah, jadi benda-benda di sekitar kita itu sangat banyak ragam warna. Nah, jadi ada 3 teman-teman sifat fisik dari benda itu, yaitu berdasarkan ukurannya, kemudian bentuknya, dan juga warna. Nah, jadi silahkan teman-teman memperhatikan benda-benda yang ada di sekitar rumah. Kemudian kelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warna. Misalnya nih, yang pertama ada kursi. Nah, silahkan teman-teman tulis sini, kursi. Ukurannya besar. Kemudian ada pensil. Teman-teman tulis silahkan ukurannya kecil. Nah, jadi seperti itu. Kemudian berdasarkan bentuk misalnya, teman-teman misalnya ada bola, nah jadi bentuknya lingkaran. Kemudian juga teman-teman mempunyai buku, nah jadi bentuknya misalnya persegi panjang. Nah, silahkan teman-teman diisi. Kemudian warna, nah jadi silahkan juga ditulis misalnya teman-teman mempunyai kotak pensil, warnanya apa. Nah, jadi berbagai macam benda yang ada di rumah silahkan ditulis dan juga dituliskan warnanya. Nah, jadi di sini ada tabel yang teman-teman harus isi. Nah, jadi sini yang di sini adalah benda. Nah, kemudian dari jenis benda itu ada benda hidup dan benda ada, tadi sudah kita bahas. Kemudian dari sifat fisiknya ada berdasarkan ukuran. Kemudian apalagi? Ada 3 tadi yang kita bahas sebelumnya. Nah, kemudian ciri-ciri dari benda itu mempunyai massa atau berat. Kemudian yang kedua ada juga sudah kita bahas. Ya, nanti silahkan teman-teman mengisinya di tabel atau kotak yang kosong ini. Nah, di sini kita akan membahas tentang benda-benda yang terbuat dari kayu. Nah, jadi di sekitar kita sangat banyak benda yang terbuat dari kayu. Contohnya adalah pensil, meja, kursi, dan lemari. Nah, jadi banyak teman-teman benda-benda yang di sekitar kita atau di rumah kita itu yang terbuat dari kayu. Jadi kayu itu terbuat dari apa? Jadi kayu itu adalah bagian dari pohon. Jadi untuk memperoleh kayu kita harus
menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Prosesnya adalah yang pertama, batang pohon ditebang. Nah, jadi pohon-pohon yang ada di hutan itu ditebang. Jadi batang pohon yang telah ditebang itu disebut kayu gelondongan atau log. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan. Jadi ada nanti dipotong-potong yang ukurannya besar, ada yang kecil. Nah, jadi sesuai keperluannya nanti. Jadi untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, jadi kayu itu teman-teman bisa diserang oleh jamur dan serangga. Nah, maka supaya menghindari dari serangan jamur dan serangga itu, maka kayu perlu dikeringkan. Jadi caranya dengan dijemur. Nah, jadi kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu, dan setelah dijemur maka kayu siap diolah sesuai keperluan. Misalnya diolah tadi untuk meja, untuk membuat kursi, lemari, dan lain-lain. Nah, jadi seperti itu. Ini Ustadz ada video proses pembuatan kayu dari pohon yang baru ditebang dan dipotong-potong sesuai keperluan. Nah, silahkan teman-teman untuk melihat videonya. Nah, teman-teman, inilah yang dinamakan log atau pohon yang baru ditebang. Nah, jadi pohon yang baru ditebang itu diproses dengan digergaji dulu nih dengan mesin. Nah, jadi nanti dibuat potongan kayu seperti balok. Nah, ini adalah contohnya yang balok besar nih. Nah, sudah jadi tuh besar. Kemudian yang kecil ini mungkin dijadikan ukuran yang kecil kayunya. Nah, sangat cepat prosesnya karena menggunakan mesin. Nah, itu adalah sudah jadi kayu yang biasa kita beli-beli di toko bangunan. Nah, silahkan teman-teman perhatikan. Nah, itu adalah proses pembuatan kayu, dimana kayu itu asal mulanya dari log atau batang pohon yang baru ditebang. Nah, jadi itu tadi proses pembuatan kayu dari yang namanya log sampai kayu itu bisa digunakan sesuai keperluannya. Nah, seperti itu. Jadi kenapa banyak benda-benda di rumah kita itu yang terbuat dari kayu? Nah, jadi ternyata kayu itu mempunyai banyak keunggulan, teman-teman. Jadi keunggulannya adalah kayu itu mudah dibentuk. Nah, jadi beberapa benda yang terbuat dari kayu jati misalnya dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Nah, itu misalnya di Jawa itu kan biasanya kayu jati. Tapi kalau kita di Kalimantan, nah itu biasanya adalah kayu ulin, teman-teman. Yang biasa dibuat pintu yang keras itu. Nah, itu adalah kayu ulin yang sangat kuat dan bisa bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun kayu ulin itu, teman-teman. Tapi kelemahan dari kayu itu yaitu tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Nah, dan juga ada juga kayu yang mudah terserang rayap ataupun serangga. Nah, jadi itu kelemahan dari kayu. Nah, jadi teman-teman silahkan di sini ada soal. Nah, jadi soal latihan silahkan teman-teman untuk menjawabnya, ya. Nah, tadi kita membahas tentang benda-benda yang terbuat dari kayu. Sekarang kita akan membahas tentang benda-benda yang terbuat dari kertas. Nah, banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa kita gunakan. Contoh lain adalah tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Jadi ternyata teman-teman, kertas itu juga terbuat dari kayu. Jadi bahan dasar kertas itu adalah kayu. Jadi pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Jadi kayu-kayu besar itu dipotong atau log tadi dipotong, kemudian kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Nah, jadi kayu itu teman-teman dipanaskan dengan suhu yang tinggi hingga potongan kayu itu bisa lunak seperti bubur. Nah, pulp atau yang bubur kertas yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat. Kemudian serat ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Nah, teman-teman, berikut ini adalah proses dari pembuatan kertas. Nah, ini adalah contoh kayu, potongan kayu yang sudah dihaluskan menjadi serbuk kayu. Nah, ini adalah bagian kayu yang sangat kecil sudah. Kemudian serbuk kayu ini lalu dimasukkan ke dalam tungku yang besar
dimana di situ proses pembakaran dengan suhu yang sangat tinggi teman-teman, sehingga serbuk kayu itu menjadi lunak. Nah, setelah menjadi lunak, maka serbuk kayu itu menjadi bubur kertas atau yang dinamakan tadi pulp. Nah, ini adalah pulpnya teman-teman, atau bubur kertasnya. Nah, kemudian pulp tadi atau bubur kertas tadi itu menghasilkan serat teman-teman. Nah, jadi serat ini akhirnya digiling menggunakan mesin. Nah, ini adalah proses penggilingan serat dari bubur kertas tadi. Nah, digiling hingga pipih dan menjadi ukuran kertas yang diinginkan. Nah, ini tadi adalah proses pembuatan kertas. Dari awalnya kayu, kemudian kayu itu dipanaskan hingga lunak dan menjadi bubur kertas atau pulp. Kemudian bubur kertas itu menghasilkan serat dan akhirnya serat itu digiling menggunakan gilingan hingga pipih. Nah, seperti itu teman-teman prosesnya. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa ya teman-teman. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Jadi kertas itu juga kita harus hemat untuk memakainya. Jadi jangan sampai kita kertas itu dibuang-buang. Karena apa? Jadi kertas itu karena terbuat dari pohon. Nah, maka kita juga harus menjaganya. Karena nanti jika pohon-pohon itu selalu ditebang, maka itu akan menimbulkan bencana yang besar. Misalnya banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Nah, maka dari itu kita harus berhemat dalam penggunaan kertas. Karena dalam Islam juga kita diajarkan untuk berhemat. Jangan mubazir, ya. Nah, oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, jadi di sini perhatikan benda-benda di sekitar antum. Tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas. Nah, jadi silakan di sini teman-teman melihat benda-benda yang ada di sekitar rumah juga. Dan tuliskan di sini nama-nama benda yang terbuat dari kertas. Di sini silahkan ditulis. Kemudian bertanyalah kepada Abi atau Umi. Jadi apa yang dapat antum lakukan untuk menghemat kertas? Nah, jadi silahkan teman-teman bertanya kepada Abi dan Umi apa saja yang harus kita lakukan agar bisa menghemat kertas. Oke? Nah, syukran anak soleh dan solihah. Antum sudah menyelesaikan atau menyimak penjelasan dari Ustadz ini dengan baik. Nah, silahkan teman-teman untuk mengerjakan tugasnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan teman-teman untuk mengerjakan tugasnya. Mungkin pembelajaran hari ini Ustadz cukupkan. Semoga kita selalu menjadi orang yang bisa berhemat dalam hal apapun. Contohnya tadi adalah menghemat kertas. Karena dengan menghemat kertas itu maka kita juga mempunyai andil dalam menjaga lingkungan. Nah, mungkin itu saja dari Ustadz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.